Baik, selamat sore semuanya. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil ringkasan kami yang mendapatkan topik pengantar teori bilangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Jotamioka. Adapun rekan-rekan saya ada Dian Safita, Danu Purnayasa, dan Farel Adinata. Yang pertama, sebelum kami menjelaskan mengenai materi lebih lanjut, saya akan menjelaskan bagaimana skema alur pembelajaran pengantar teori bilangan. Seperti pada PPT yang sudah ditampilkan, di sini yang pertama kita akan mempelajari mengenai definisi, lalu konsep dasar, sifat-sifat bilangan, teori dasar bilangan, lalu yang kelima ada algoritma Euclid, ada kongruensi bilangan, ada bilangan bulat modulo N, ada juga teori bilangan Diophantine, dan yang terakhir kita akan mempelajari implementasi pengantar teori bilangan dalam ilmu komputer. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi teori bilangan. Teori bilangan adalah cabang matematika yang mempelajari sifat, hubungan, dan operasi pada bilangan bulat. Fokus utama teori bilangan adalah memahami pola dalam bilangan serta operasi seperti pembagian, faktorisasi, dan hubungan kongruensi. Konsep dasar bilangan. Eh, yang pertama ada jenis-jenis bilangan. Jenis-jenis bilangan itu ada bilangan bulat, yaitu kumpulan bilangan negatif, nol dan positif. Yang kedua ada bilangan asli, bilangan yang dimulai dari satu. Yang ketiga ada bilangan rasional, yang dimana saat dibagi yaitu hasilnya tidak sama dengan nol. Dan yang keempat yaitu bilangan irasional, yaitu bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan seperti pi atau akar 2. Lalu yang kedua yaitu operasi bilangan. Operasi bilangan itu ada berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lalu yang selanjutnya ada yang namanya sifat-sifat bilangan. Yang pertama yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Yang kedua yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Yang ketiga ada sifat distributif atau penyebaran. Yang keempat ada sifat identitas atau penjumlahan. Saya kembalikan pada moderator. Selanjutnya kita akan membahas mengenai algoritma Euclid. Baik, terima kasih. Jadi algoritma Euclid itu adalah algoritma yang memanfaatkan sifat dasar GCD yang menyatakan bahwa GCD A, B sama dengan GCD B, R, di mana R adalah sisa dari pembagian A oleh B. Singkat saja, jadi ada beberapa langkah-langkah algoritma ini, yaitu yang pertama ada inisialisasi, kemudian ada pembagian, yaitu menghitung sisa R dari pembagian A dengan B. Kemudian yang terakhir yaitu adalah mengecek sisa. Jika R sama dengan 0, maka GCD adalah B. Dan kemudian jika tidak, set A sama dengan B dan B sama dengan R. Kemudian ulangi langkah kedua. Seperti itu untuk algoritma Euclid. Kemudian ada kongruensi bilangan. Jadi dua bilangan bulat A dan B dikatakan kongruen modulo M. Ditulis A sama dengan B mod M jika dan hanya jika M membagi selisih A kurang B secara sistematis M dalam kurung A kurang B atau A kurang B sama dengan KM untuk suatu bilangan bulat K. Kemudian di sini saya menjelaskan tentang bilangan bulat modulo N. Jadi bilangan bulat modulo N melibatkan himpunan bilangan bulat yang dikelompokkan berdasarkan sisa pembagian dengan M. Untuk operasinya bisa dilihat pada PPT. Lalu berikutnya teori bilangan Diophantine akan dijelaskan oleh Dian. Baik, adapun dari teori bilangan Diophantine memiliki 3 persamaan. Yang pertama ada persamaan Diophantine linear, yang kedua ada persamaan non-linear, dan terakhir ada persamaan eksponensial yang dapat dilihat pada layar. Selanjutnya ada manfaat dari teori bilangan dalam ilmu komputer. Yang pertama bermanfaat dalam kriptografi dan keamanan data. Yang kedua ada bermanfaat pada optimasi algoritma dan struktur data. Yang ketiga ada bermanfaat pada pengembangan perangkat keras atau lunak. Dan yang terakhir bermanfaat pada fondasi komputasi modern. Yang masing-masing penjelasannya bisa dilihat pada layar. Terima kasih. Jadi itu dia penjelasan dari hasil diskusi kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri dengan terima kasih.